PC Bobo. Oke. Oke, kita mulai. PC Bobo atau pacaran. Gini ya, PC disingkat video call atau panggilan video. Bobo itu istilah lucu, yaitu untuk tidur. Artinya pacarnya, pasangan cowok atau cewek dalam hubungan romantis. Nah, jadi PC Bobo artinya melakukan panggilan atau video dengan pacar sebelum tidur. Biasa untuk saling menemani atau mengobrol sampai tidur. Waduh. Nah, makna dibalik kebiasaan ini, tandanya. Aku nggak pernah, nggak bisa kayak gitu. Ya oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita ceritanya, oke. Tanda yang pertama adalah tanda kedekatan dan perhatian. Banyak pasangan melakukan PC sebelum tidur sebagai bentuk kasih dan kebersamaan. Itu boleh, tapi jangan sampai larut sampai pagi. Itu nggak boleh. Yang kedua, ingin merasa dekat meskipun jauh, terutama kalau hubungan jarak jauh atau EDR. Lah, ini kalau kayak gini gimana? Terutama dalam hubungan jarak jauh. Ya boleh PC Bobo, tapi jangan sampai pagi juga. Kalian kan kerja, kecuali kalau nganggur. Yang ketiga, kebutuhan emosional. Merasa tenang atau nyaman kalau bisa melihat wajah orang yang dicintai sebelum tidur. Waduh. Sorry ya teman-teman, aku belum pernah dulu sama yang Ono, tapi sekarang dibatasin. Kenapa? Karena saya ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk kerja juga. Oke. Tapi diingatkan juga, kalau hubungan belum menikah, jaga batas kekudusan. Jangan sampai PC yang awalnya manis berubah jadi tidak pantas di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai ketergantungan atau berlebihan, karena cinta yang sehat tetap memberi ruang pribadi dan kedewasaan. Nah, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Kesimpulannya, PC Bobo pacar tanda sayang yang wajar, asalkan dilakukan dengan sikap yang pertama, sikap hormat, batas yang jelas, dan hati yang tetap kudus. Cinta yang sejati selalu menghargai, bukan sekedar ditemani. Itu teman-teman. Yang PC Bobo itu siapa itu? Ya, oke. Kita lanjut. Siapa tuh ya? Lanjut dah. Aku mau. Punya pengalaman, aku nggak mau. Jangan nggak mau, aku tahu itu ujungnya kemana. Oke, kita lanjut. Apa ciri-ciri orang PC Bobo dalam pacaran? Yang pertama ada suka ngobrol lama sebelum tidur. Biasa mereka tidak langsung tidur, tapi ngobrol panjang lewat video call. Bisa dimulai dari hal yang serius, lucu, curhat, sampai akhirnya ketiduran bareng di layar HP. Waduh, tujuannya apa? Ingin merasa dekat walaupun jauh. Hati-hati. Yang kedua, merasa tidak tenang kalau belum PC. Waduh, orang yang terbiasa PC Bobo dengan pacar sering merasa yang kurang kalau tidak melakukannya. Nah, seolah-olah malam itu tidak lengkap tanpa suara atau wajah pacarnya. Waduh, ini tandanya ketertarikan emosional yang kuat, tapi perlu hati-hati supaya tidak berlebihan. Hati-hati. Waduh. Supaya tidak berlebihan. Makanya kita belajar. Oke. Menganggap PC Bobo sebagai rutinitas wajib. Nah, ini udah biasanya jadi kebiasaan harian. Teman-teman. Hati-hati nih yang orang PC Bobo. Kalince, tolong bisukan Kalince suaranya. Jadi sember. Biasa jadi kebiasaan harian atau bukan sekedar wajib, sekedar iseng-iseng. Mereka mungkin berkata, kalau nggak PC belum tentu mau tidur. Kalau nggak ada sayang belum tentu mau tidur. Waduh, hati-hati teman-teman. Artinya teman-teman, hubungan seperti ini bisa jadi manis, tapi penting menjaga keseimbangan agar tidak bergantung berlebihan. Nah, yang keempat,
menunjukkan sisi lembut atau manja. Wow. PC bobo sering dilakukan oleh orang yang suka menunjukkan kasih sayang secara langsung, misalnya dengan kata-kata lembut, perhatian kecil atau nada manja sebelum tidur. Itu bentuk ekspresi cinta atau kenyamanan emosional. Jadi teman-teman, kita boleh PC bobo, tapi ada waktu-waktunya. Amin. Jangan dari malam sampai pagi. Amin. Biasakan dalam hubungan jarak jauh atau EDR. Banyak pasangan EDR melakukan PC bobo karena itu satu-satunya cara merasa dekat secara emosional. PC jadi sarana untuk menutupi hari bersama walaupun dipisahkan jarak. Nah, itu yang EDR, hati-hati. Tapi penting ingat untuk budi. Tidak semua PC bobo pacar itu sehat secara rohani atau emosional. Kadang-kadang bisa melewati batas. Misalnya, PC terlalu malam sampai lupa waktu. Tuh, hati-hati. Yang kedua, atau pembicaraan jadi tidak pantas di hadapan Tuhan. Makanya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kesimpulannya, ciri-ciri orang yang PC bobo adalah orang yang membutuhkan kedekatan, perhatian, kenyamanan emosional dari pasangan. Itu tidak salah, asalkan tetap dalam batas yang sehat, sopan, dan menghormati Tuhan. Cinta sejati tidak hanya ingin dekat, tapi juga menjaga hati yang kudus. Nah, hati-hati. Harus jaga hati yang kudus. Benar Kak Epi? Iya. Oke. Apakah boleh PC bobo pacar? Kita mau bahas. Apakah boleh PC bobo pacar? Banyak anak-anak muda zaman sekarang PC bobo dengan pacar dan kelihatan hal itu sepele atau romantis. Tapi sebenarnya kalau dilihat sisi rohani dan dewasa, hubungan kita perlu berhati-hati dan bijak. Mari kita bahas dengan seimbang. Apakah boleh PC bobo dengan pacar? Yang pertama kita mau bahas. Kalau dilihat dari manusia bisa jadi wajar. Amin. PC bobo bisa dilakukan oleh karena ingin merasa dekat. Kangen. Aduh, saya kangen. Yang ketiga, ingin ditemenin sebelum tidur. Waduh. Itu wajar. Perasaan apalagi kalau hubungan jarak jauh atau EDR. Tapi penting adalah sikap hati dan sikap hati pikiran dibatasi. Amin. Yang kedua, kalau dilihat secara sisi rohani perlu dihati-hati. Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan hati dan hati yang murni dalam hubungan. Makanya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. PC bobo bisa dari awal kebiasaan yang tidak sehat secara rohani karena membuat hati tergantung pada manusia, bukan Tuhan. Yang kedua, bahkan bisa membuat celah untuk pikiran yang tidak kudus kalau tidak dijaga. Yang ketiga, jadi bukan tidak boleh secara mutlak, tapi tidak bijak sampai menimbulkan dosa atau membuat hati kotor. Ini bukan kata aku ya, kata firman Tuhan. Perhatikan. Tapi benar kok. Nanti. Masih lanjut, masih panjang ini. Perhatikan juga waktu dan batas. Karena PC bobo sampai larut malam, bahkan sampai ketiduran, sampai telepon. Yang pertama, kamu jadi kurang waktu untuk doa. Pribadi dengan Tuhan, kurang istirahat, kehilangan fokus rohani, dan paling penting kurang fokus pekerjaan. Hati-hati. Itu tidak bisa mengandung kedisiplinan atau keseimbangan hidup. Nah, 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan tetapi tidak semua berguna. Yang keempat, cinta yang sehat tahu batas. Kalau kamu dan pasangan sama-sama mengasihi Tuhan, kalian menghormati waktu, menjaga komunikasi dengan sopan santun dan kekudusan, tidak saling menjerumus dalam dosa. Ingat, kasih sejati tidak menuntut untuk selalu bersama, tapi menjaga satu sama lain agar tetap benar di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, PC bobo pacar tidak dosa secara langsung, tapi bisa jadi pintu celah dosa jika tidak dijaga dengan hikmat. Hati-hati. Lebih baik dijaga.
Kalau PC Bobo lakukan secukupnya, jangan sampai malam atau berlebihan. Ini kalau PC Bobo sampai pagi mah udah kelewatan. Tutup harimu dengan doa, bukan hanya dengan panggilan video. Efesus 5 ayat 8. Hidup sebagai anak terang. Efesus 5 ayat 8. Pesan rohani. Cinta yang berkenan di hadapan Tuhan ada cinta yang membawa kita makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh. Jadi sebelum tidur biarkan hati kita lebih dulu PC sama Tuhan dalam doa. PC dalam doa dulu. Nah, apa dampaknya orang PC Bobo? Nah, ini dampaknya, bos. Yang pertama, menumbuhkan ketergantungan berlebihan. Awalnya cuma ditemani tidur, tapi lama-lama jadi tidak bisa tidur tanpa PC. Nah, itu hati-hati teman-teman. Ini bisa membuat kamu terikat secara emosional berlebihan dan kehilangan kemandirian hati. Tadi 1 Korintus 10 ayat 23. Yang kedua, mengganggu waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau malam-malam lebih sibuk PC sampai ketiduran. Nah, waktu kita dengan Tuhan percuma, mengganggu. Artinya teman-teman, kalau malam-malam sibuk PC Bobo sampai pagi, itu jangan teman-teman. Yang pertama, seringkali waktu doa, renungkan saat teduh. Secara tidak sadar pacar jadi prioritas utama, bukan Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman. Makanya Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Membuka celah untuk pikiran yang tidak kudus. Nah, ketika dua orang berpacaran terlalu sering PC Bobo malam, apalagi menjelang tidur, emosi dan perasaan bisa membawa suasana intim yang menjerumuskan ke arah pikiran atau perkataan yang tidak murni. Aduh. Inilah membuat PC Bobo beresiko secara rohani walaupun terlihat manis. 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Yang keempat, mengganggu waktu istirahat. Sering PC terlalu lama membuat tidur jadi larut malam. Akibatnya bangun telat, susah fokus, bahkan menurun produktif. Hal kecil ini seperti berdampak besar bagi kedisiplinan hidup. Nah, ini. Yang kelima, menumbuhkan hubungan yang dangkal. Waduh, dangkal itu apa ya? Dangkal. Mau tahu dangkal itu ntar kita lihat. Jika hubungan terlalu sering diisi dengan PC Bobo, hubungan bisa kehilangan ke dalam spiritual dan komunikasi yang bermakna. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang selalu sama, tetapi mendukung satu sama lain untuk bertumbuh dalam Tuhan. Membuat hati tidak terlatih untuk mandiri. Kalau setiap malam tergantung pada PC atau pacar PC Bobo terasa tenang, kita tidak belajar menemukan ketenangan dari Tuhan. Nah, hati-hati, sama aja kita menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Padahal hanya Tuhan lah yang bisa memberi damai. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kesimpulannya adalah PC Bobo pada PC Bobo pacar tidak selalu salah, tapi harus hati-hati. Yang kedua, jika dilakukan terlalu sering tanpa batas, dampaknya bisa menumbuhkan tergantungan, melemahkan iman, dan mengaburkan fokus rohani. Nah, cinta sejati bukan tentang selalu terhubung secara layar HP, tapi selalu hati agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pesan rohani buat kita, sebelum tidur biarlah kamu PC Bobo dengan Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Dialah yang paling tahu isi hatimu dan bisa memberi ketenangan hati. Mazmur 37 ayat 7. Beristirahatlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apakah penting PC Bobo dalam kehidupan kita sehari-hari? Penting nggak?
Nah, kita mau belajar. Yang pertama adalah sebagai bentuk komunikasi yang dekat. Bagi pasangan yang PC bobo sebelum tidur bisa jadi itu untuk saling cerita tentang hari mereka, menunjuk perhatian, menutup dengan kehangatan emosional. Nah, itu bisa memperkuat hubungan keintiman emosional terutama kalau jarak misalnya EDR. Komunikasi yang sehat mempererat cinta asalkan tetap sopan dan dalam batas yang benar. Yang kedua, semakin bentuk rasa rindu dan sayang. Orang yang PC bobo biasanya diinginkan merasa dekat dan tenang dengan pasangannya. Itu wajar manusiawi karena cinta memang membuat kita ingin berbagi waktu dan momen bersama. Tapi ingat, jika kita lakukan berlebihan bisa membuat kita bergantung secara emosional dan melupakan keseimbangan hidup. Lanjut nggak nih? mengajarkan arti perhatian, tapi juga pengendalian diri. PC bobo bisa mengajarkan kita mendengar pasangan, menghargai waktu bersama, namun juga mengingat bahwa tidak semua hanya terasa manis, baik untuk dilakukan terus-menerus. Di sini mementingkan mengendalikan perasaan supaya hubungan sehat dan kudus. Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya. Nah, 4, tidak lebih penting dari waktu pribadi dengan Tuhan. Kebanyakan orang PC bobo itu penting, tapi sering lupa bahwa yang paling penting sebenarnya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau waktunya PC bobo menggeser waktu dengan doa malam atau saat teduh, maka kita perlu menatap ulang, prioritaskan. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Amin. Cinta yang sejati bergantung pada layar. PC bisa mengingatkan kita komunikasi tapi tidak bisa mengganti kasih sejati. Kasih sejati itu apa? Kasih yang tulus, menjaga kekudusan dan tetap setia bahkan tanpa harus PC setiap hari. Amin. Jadi gimana nih? Jadi penting nggak PC bobo pacar? Bukan pada rutinitas, penting. Tetapi pada makna komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Kesimpulan kita adalah PC bobo pacar jadi bermanfaat. Bisa jadi bermanfaat. Dilakukan dengan sikap yang sehat dan hormat, tidak berlebihan dan tidak mengganti waktu bersama dengan Tuhan. Namun jika menjadi tergantungan atau celah untuk dosa, maka PC bobo tidak lagi penting tapi berbahaya. Jadi teman-teman, tetap jaga hati. Tadi pesannya Amsal 4:23. PC dengan pacar mungkin membuat hati hangat, tapi mungkin PC dengan Tuhan dengan doa melalui jiwa tenang dan penuh damai. Jadi sebelum tidur utamakan berbicara dengan Tuhan dulu, karena dialah kasih sejati dan tidak pernah offline. Kita mau belajar dampak PC bobo positif dan negatif. Yang kita mau belajar positifnya. Yang pertama, menumbuhkan rasa kedekatan. Bagi pasangan yang long, short, dan seterusnya atau EDR, PC bobo bisa membuat terasa lebih dekat dan mengurangi rasa rindu. Yang kedua, meningkatkan rasa aman dan nyaman. Melihat wajah orang yang kita sayangi sebelum tidur bisa memberikan rasa tenang dan damai dan bahagia. Sayang kalau nggak PC bobo rasanya kurang. Yang ketiga, membangun komunikasi dan kebersamaan. Kadang-kadang momen sebelum tidur menjadi waktu paling jujur dan hangat untuk berbagi cerita ringan. Yang keempat, membantu menjaga hubungan tetap hangat. Kebiasaan ini bisa menjaga komunikasi tetap hidup, terutama bisa dilakukan dengan penuh rasa hormat dan tidak berlebihan. Itu dampak negatifnya teman-teman. Ada positif negatif yang kita mau belajar
tadi positif negatifnya adalah bisa menimbulkan ketergantungan. Kadang-kadang terlalu terbiasa PC bobo, seorang bisa sulit tidur tanpa video call dan hubungan jadi bergantung dan kebiasaan. Hati-hati, nggak boleh ya teman-teman. Berpotensi mengurangi batas pribadi. Tidur ada waktu pribadi, membiarkan orang lain melihat kita saat tidur bisa mengikis rasa malu dan batas sehat dalam hubungan. Dosa tetap mengganggu kualitas tidur. Sering kali menyalakan suara nonaktif atau lampu dari HP bisa membuat tidur tidak nyenyak. Nah, kenapa kita sering sakit? Ya, karena PC bobo berlebihan. Hati-hati. Yang keempat, bisa menimbulkan godaan atau tindakan tidak pantas. Kalau tidak dijaga, PC bobo bisa bergeser ke arah yang tidak sehat secara moral maupun rohani. Apalagi pasangan yang belum menikah. Kalinca buka kamera dong, tolong. Septian, hormatinlah. Ini bukan main-main, Kak Septian. Oke, yang kelima, membuat hubungan terfokus pada kebiasaan, bukan kedewasaan. Alih-alih mendalam hubungan lewat komunikasi yang bermakna. Pasangan bisa terjebak dalam rutinitas yang manis yang dangkal. Kesimpulannya, PC bobo tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Semua bergantung pada tujuan dan batas. Kalau tujuannya hanya untuk menemani dan tetap menjaga kesopan santun, tidak salah, tidak bermasalah. Tapi kalau mulai mengganggu, membuat terganggu atau menurunkan kehormatan diri, sebaliknya hindari. Artinya teman-teman, gini, PC bobo nggak salah, tapi kalau udah luar dari batas, mohon maaf, musa dari pagi sampai dari malam sampai pagi, lebih baik jangan. Ya, itu sama aja tidak menjaga kesehatan. Negatif. Amin. Kita mau belajar bahwa PC bobo itu tidak salah, boleh. Tapi seimbang. Jangan 24 jam sampai pagi. Itu nggak boleh. Sama aja kalian dosa. Apalagi bukan pasangannya. Ya. Menginginkan pasangan orang lain aja udah dosa. Oke. Itu saja.